Keberadaan Jenderal Purnawirawan TNI Bapak Tri Sutrisno, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden, mantan Panglima TNI, turut serta dalam menandatangani petisi Forum Purnawirawan TNI yang salah satu poinnya adalah meminta penggantian Wakil Presiden. Sungguh sesuatu yang mengagetkan bagi saya kehadiran Pak Tri Sutrisno di sana, dan beliau memberi restu dan turut menandatangani petisi tersebut. Sekarang kita mau membahas tentang peluang bisakah Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan. Pertama, kita harus melihat alasan di dalam konstitusi, syarat-syarat pemakzulan seorang presiden dan wakil presiden. Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemakzulan seorang presiden dan wakil presiden bisa dilakukan karena melakukan terhadap negara dan melaksanakan kewajibannya sebagai presiden atau wakil presiden. Itu syarat-syarat yang diatur untuk pemakzulan. Dan proses pemakzulannya sendiri bagaimana? Mulai di DPR kemudian mengajukan ke MPR, dan MPR meminta pendapat dari Mahkamah Konstitusi, dan kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bisa atau sah dimakzulkan atau tidak. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang mengatur prosedur tersebut, dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi. Dari sudut mana Gibran bisa kita lidik atau kita proses dalam pemakzulan sebagai wakil presiden? Ada satu celah yang bisa ditempuh jika memang serius para Forum Purnawirawan TNI ini untuk menindaklanjuti petisi yang telah disampaikan. Maka ada menurut saya satu celah yang bisa ditempuh untuk memproses Gibran Rakabuming Raka dalam proses pemakzulan. Tahun 2022, seorang pengajar Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, melaporkan Gibran dan Kaisang ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan pencucian uang atau menerima gratifikasi dan diduga terlibat dengan bisnis salah satu perusahaan PT SM. PT SM ini juga memiliki anak usaha PT BMH yang dulu 2015 terlibat dalam pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup senilai 9,7 triliun kalau tidak salah. Silakan dicek datanya. Tetapi Mahkamah Agung hanya mengabulkan sekitar 97 miliar. Itu pun kalau tidak salah. Saya kurang ingat angkanya, tapi perkiraan seperti itu. Nah, PT SM ini, anak dari pemilik PT SM ini diduga telah melakukan hubungan bisnis dengan Gibran Rakabuming Raka, dan inilah celahnya bahwa hubungan bisnis tersebut bukan hanya sekedar hubungan bisnis yang normal, tetapi patut diduga ada grup-grup usaha yang mentransfer uang ke unit-unit bisnisnya juga Gibran Rakabuming Raka, yang diduga itu adalah bagian dari gratifikasi dan digunakan membeli saham segala macam. Datanya mungkin dicek, silakan teman-teman ngecek di Google, mungkin akan ketemu tentang laporan Ubaidillah Badrun, staf pengajar di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2022 dan diterima oleh KPK. Tapi sampai saat ini kita tidak pernah mendengar tindak lanjut dari laporan saudara Ubaidillah Badrun tersebut. Apakah KPK memasukkannya di laci dan dikunci rapat-rapat? Apakah dimasukkan di PTS ataukah dibuang? Kita tidak tahu sampai sekarang karena KPK tidak pernah menjelaskan tindak lanjut dari laporan saudara Ubaidillah Badrun tersebut. Nah, apabila laporan tersebut ditindaklanjuti dan ternyata terbukti bahwa itu adalah terkait dengan gratifikasi karena atau suap atau apapun, apakah itu pencucian uang, maka Gibran bisa dilanjutkan proses pemakzulan di DPR. Pertanyaannya, apakah DPR akan mau melakukan proses itu? Karena koalisi ini adalah koalisi Indonesia Maju, Kim. Ya, teman-teman, rencana pemakzulan atau pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka di jabatannya sebagai wakil presiden semakin besar desakan-desakan, teman-teman, ya, setelah mantan Purnawirawan TNI ya mengeluarkan satu tuntutan, ya, salah satu yang mereka tuntut di situ menyampaikan tuntutannya tentang ya supaya Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti sebagai ya wakil presiden. Nah, tentu hal ini mereka punya alasan tertentu mengapa Wapres Gibran Rakabuming Raka mereka inginkan supaya diganti, ya, itu dikarenakan tentang bagaimana proses Gibran Rakabuming Raka dicalonkan sebagai calon wakil presiden ya lewat Mahkamah Konstitusi, sehingga
ya biarpun dirinya sudah sah menjadi wakil presiden pun tetap dipermasalahkan karena dari awal memang sudah bermasalah. Oke, kita lihat di sini teman-teman mengenai yang disampaikan oleh Golkar mengenai ya untuk rencana ya Gibran Raka Buming Raka dilengsarkan. Ya, Golkar tegaskan tak ada ruang konstitusional lengsarkan Gibran dari posisi Wapres. Nah, ini yang disampaikan oleh Partai Golkar teman-teman, bahwa ya tidak ada ruang konstitusional untuk melengsarkan ya Gibran dari posisi wakil presiden. Nah, kita lihat teman-teman ya kenapa Partai Golkar bisa mengatakan tidak ada ruang di dalam hal itu, padahal ya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Purnawirawan, ya tentu mereka tidak mungkin menyampaikan hal itu, tuntutan itu kalau tidak ada ruang. Tentu ada ruang di dalam hal itu. Oke, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji yang menegaskan bahwa posisi Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden tidak bisa diganggu gugat secara konstitusional. Ya, hal ini ia sampaikan sebagai respon terhadap desakan sejumlah purnawirawan TNI yang meminta agar Gibran dicopot dari jabatan Wapres. Nah, terkait posisi Pak Gibran sebagai wakil presiden itu merupakan hasil dari proses konstitusional dan sudah diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi tidak ada lagi ruang konstitusional untuk memperdebatkan atau mempersoalkan hal tersebut, ujar Sarmuji dilansir dari berita1.com Selasa 22 April 2025. Sarmuji juga menambahkan bahwa pencalonan Gibran telah melewati serangkaian proses hukum yang sah dan panjang, termasuk melalui mekanisme Pilpres dan putusan MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian teman-teman, Wapres Gibran adalah produk konstitusional. Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid. Jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat secara hukum, tegasnya. Nah, mengenai pernyataan dari para sesepuh TNI, Sarmuji menyatakan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk purnawirawan militer, namun ia mengingatkan agar pandangan tersebut tidak dipaksakan ke publik atau bertentangan dengan koridor konstitusi. Ya, saya juga heran ya karena sesepuh TNI tentu sangat paham tentang konstitusi negara. Namun ya sebuah orang memang punya perspektif masing-masing. Ya, saya tidak mengimbau apapun kepada mereka. Karena saya yakin beliau-beliau juga profesional dan memahami jalur konstitusional, ujar Sarmuji. Ya, memang teman-teman ya para purnawirawan TNI itu juga memiliki pengetahuan tentang konstitusional, teman-teman. Nah, jadi ya tidak mungkin juga mereka menyampaikan hal itu ya tentang bagaimana pemakzulan dari Wapres Gibran ya jabatannya dicopot kalau mereka tidak mengetahui ada celah di dalam hal itu. Walaupun Partai Golkar tadi mengatakan bahwa tidak ada celah, tetapi ya kita lihat ke depannya nanti bagaimana dengan hal ini. Ya, sebelumnya sejumlah sesepuh TNI menyampaikan 8 poin pernyataan tentang kondisi Indonesia saat ini. Salah satunya menyerukan agar Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nah, beberapa tokoh purnawirawan TNI yang menyuarakan pencopotan Wapres Gibran antara lain Wakil Presiden ke-6 RI. Ya, ini sudah yang menyuarakan hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 ya RI Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purn Fahrul Razil, Jenderal TNI Purn Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purn Slamet Subianto, dan Marsikal TNI Purn Hanafi Asnan. Nah, ini teman-teman ya yang menyuarakan ini adalah ya orang-orang pemimpin di bangsa ini ya, mantan wakil presiden ke-6 ya Tri Sutrisno.
Nah, sehingga apakah ini nantinya akan dilengsarkan atau bagaimana teman-teman? Karena yang menyuarakan ini bukan orang sembarangan, ya, mantan wakil presiden, ya. Oke, ini alasan Tri Sutrisno restui Wapres RI Gibran untuk dicopot. Baru-baru ini mantan Wapres yang juga mantan Panglima TNI Tri Sutrisno memberikan restu dan membeberkan alasan setuju pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres. Ya, restu ini sejalan dengan keinginan atau tuntutan Forum Purnawirawan TNI beberapa waktu lalu. Tri Sutrisno bahkan membuat catatan khusus dan surat wasiat untuk Presiden Prabowo soal ini. Tri Sutrisno menjadi penanda tangan tuntutan pencopotan Wapres Gibran ini. Surat ini sudah beredar di laman X sejak beberapa hari ini. Selain Tri, ada nama Jenderal TNI Purn Fahrul Razi, ya, Jenderal TNI Purn Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purn Slamet Subianto, dan Marsikal TNI Purn Hanafi Asnan. Dalam surat itu juga disebut ada 103 purnawirawan berpangkat jenderal yang setuju. 73 purnawirawan Laksamana, 65 purnawirawan Marsikal serta 91 purnawirawan kolonel yang mengaku setuju dengan poin-poin tuntutan itu. Selamat Ginting, analis politik dan militer, sudah menanyakan langsung kasus Gibran ini dalam momen Lebaran awal bulan ini. Tri Sutrisno mengutarakan ini kepada Selamat Ginting saat bersilaturahmi dalam momen Lebaran di kediamannya pada 9 April 2025. Menurut Selamat, ya, Ginting Tri Sutrisno sangat bersikeras untuk menyelamatkan bangsa dari kekacauan. Dikutip dari kanal YouTube Hersubieno Point, Minggu 20 April 2025, bahwa Selamat Ginting mengaku sengaja menanyakan kasus Gibran ini pada Tri Sutrisno. Ya, lalu mantan Panglima TNI ini menjawab bahwa banyak yang punya pemikiran yang sama dengan soal Gibran ini. Nah, ini teman-teman tentang soal Wapres Gibran Rakabuming Raka, apakah nantinya akan berhasil dicopot atau bagaimana, kita lihat ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya.